Halo guys, perkenalkan nama saya Made Yusuf Talaohu, mahasiswa Politeknik Negeri Ambon, jurusan Administrasi Niaga, program studi Administrasi Bisnis Terapan, mahasiswa semester 3, kelas B dengan NIM 1321134024. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan hutang terhadap persistensi laba. Oh iya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan hutang terhadap persistensi laba. Perusahaan yang digunakan pada penelitian ini yaitu perusahaan di sektor pertanian dan sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 hingga 2018. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 4 perusahaan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan alat analisis yang digunakan yaitu SPSS versi 22 dengan pengujian regresi linear berganda. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bahwa volatilitas penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persistensi laba. Sebaliknya, volatilitas arus kas operasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persistensi laba. Menurut Fanani di tahun 2010 menyatakan bahwa terjadi korelasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan persistensi laba. Sedangkan menurut Sulastri di tahun 2014 menyatakan bahwa tidak terjadi korelasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan persistensi laba. Sehingga terdapat perbedaan hasil penelitian antara Sulastri dan Fanani. Menurut Dekhow dan Dikev di tahun 2002 dan Fanani di tahun 2010 juga menyatakan bahwa persistensi laba memiliki beberapa faktor internal, yaitu salah satunya volatilitas arus kas operasi. Angka arus kas operasi akan berbeda-beda setiap periodenya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga nilai akan sulit untuk diprediksi. Jika terjadi perubahan nilai volatilitas arus kas operasi yang sangat signifikan dalam waktu yang singkat, maka dapat diindikasi bahwa nilai arus kas operasi terjadi kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan, sehingga hal ini dapat mempengaruhi perusahaan dalam mempertahankan labanya. Hutang juga termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi persistensi laba. Hutang merupakan pinjaman perusahaan untuk dijadikan modal usaha, baik dengan meningkatkan usaha atau untuk memulai suatu usaha, sehingga besarnya hutang akan mendorong pihak perusahaan untuk meningkatkan usahanya agar lebih maju, guna mendapatkan pandangan yang baik di mata investor atau auditor. Berdasarkan data perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa laba perusahaan tidak stabil setiap tahunnya. Perusahaan memperoleh angka laba yang tinggi pada tahun tertentu, tetapi tahun berikutnya menurun atau sebaliknya. Laba menjadi elemen yang cukup luas dalam menggambarkan kinerja perusahaan, serta informasi laba menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan karena persistensi laba dapat digunakan untuk melihat perusahaan serta memberi informasi mengenai kondisi perusahaan. Selanjutnya, landasan teori. Teori yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah teori sinyal. Ross di tahun 1977 menyatakan bahwa ada dua bentuk informasi yang akan diberikan oleh pihak perusahaan, yaitu informasi yang memiliki sinyal baik dan sinyal buruk. Informasi diberikan untuk melihat kondisi perusahaan di masa depan memiliki prospek yang baik atau buruk. Informasi yang diberikan dapat membantu pihak investor dalam mengambil keputusan, karena hasil penjualan perusahaan akan mempengaruhi jumlah laba yang diperoleh. Sehingga persistensi laba yang tinggi akan menunjukkan volatilitas penjualan yang rendah, maka informasi memiliki sinyal baik atau good news. Sedangkan persistensi laba yang rendah akan menunjukkan volatilitas penjualan yang tinggi, maka informasi memiliki sinyal yang buruk atau bad news.
Aktivitas penjualan pada perusahaan akan mempengaruhi arus kas operasi perusahaan. Sinyal yang diberikan berupa kondisi arus kas operasi setiap periode. Karena keluar atau masuknya kas akan mempengaruhi laba perusahaan. Sehingga tingginya perubahan pada nilai arus kas operasi dapat menunjukkan persistensi laba yang rendah, maka akan menunjukkan sinyal buruk atau bad news. Sedangkan semakin rendah atau tidak stabilnya nilai arus kas operasi menunjukkan persistensi laba yang tinggi, maka akan menunjukkan sinyal baik atau good news. Salah satu sumber dana perusahaan untuk menjalankan aktivitas penjualan dan aktivitas operasi perusahaan ialah hutang. Informasi hutang dapat menunjukkan kepada pihak investor bahwa tingginya hutang menandakan kinerja perusahaan yang meningkat. Hutang yang tinggi maka semakin tinggi persistensi laba, sehingga informasi memiliki sinyal yang baik atau good news. Sedangkan hutang yang rendah memiliki sinyal buruk atau bad news. Selanjutnya, pengaruh volatilitas penjualan terhadap persistensi laba. Berdasarkan teori sinyal Ross, variabel volatilitas penjualan dapat memberikan informasi kepada pihak investor mengenai banyaknya penjualan dalam satu periode. Jika informasi volatilitas penjualan pada perusahaan terjadi perubahan yang sangat signifikan setiap periodenya, maka hal ini dapat diindikasi bahwa terjadi kesalahan estimasinya pada nilai penjualan dan tidak menunjukkan nilai penjualan yang sebenarnya, sehingga persistensi laba akan turun. Selanjutnya, pengaruh volatilitas arus kas operasi terhadap persistensi laba. Variabel volatilitas arus kas operasi memberikan sinyal berupa kondisi arus kas operasi setiap periode. Karena keluar atau masuknya kas akan mempengaruhi laba perusahaan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam waktu yang singkat pada nilai arus kas operasi perusahaan, maka dapat diindikasi bahwa terjadi kesalahan dalam pencatatan. Informasi yang diberikan sinyal buruk karena arus kas operasi tidak menunjukkan keadaan sebenarnya. Ikatan Akuntansi Indonesia menyebutkan bahwa arus kas merupakan kegiatan yang berupa keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan. Kegiatan keluar dan masuknya kas suatu perusahaan dapat menghasilkan laba. Persistensi laba suatu perusahaan dapat dilihat melalui nilai arus kas operasi setiap periodenya. Tetapi inilah yang dibutuhkan, ialah nilai yang stabil dan tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan. Selanjutnya, pengaruh hutang terhadap persistensi laba. Perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi, maka persistensi laba yang dimiliki akan meningkat, sehingga akan memberikan informasi yang baik. Tingginya hutang suatu perusahaan juga dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Hutang juga dijadikan sebagai sumber dana suatu perusahaan yang diperoleh oleh pihak kreditor untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Hutang dapat mempengaruhi persistensi laba perusahaan. Hutang menuntut perusahaan untuk membayar bunga sesuai dengan tempo yang telah ditentukan. Perusahaan akan mengalami kegagalan jika tidak mampu melunasi hutang sampai jatuh tempo yang telah ditentukan, sehingga perusahaan akan meningkatkan persistensi labanya dengan tujuan agar dapat mempertahankan kinerjanya serta melunasi hutangnya. Selanjutnya, dari materi yang tadi sudah saya jelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, volatilitas penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persistensi laba. Kedua, volatilitas arus kas operasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persistensi laba. Ketiga, hutang berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persistensi laba. Berdasarkan hasil kesimpulan pada penelitian ini, dapat diajukan saran kepada pihak manajemen untuk mengawasi nilai penjualan perusahaan
agar tidak terjadi perubahan secara signifikan dalam kurun waktu yang singkat dan menghindari adanya kesalahan pencatatan atau manipulasi pada nilai penjualan perusahaan. Pihak manajemen diharapkan untuk mengendalikan penggunaan hutang agar kondisi keuangan perusahaan tetap stabil dan dapat membiayai kegiatan perusahaan, karena investor akan memiliki pandangan positif selaras dengan meningkatnya persistensi laba perusahaan tersebut, sehingga akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Demikian penjelasan materi saya pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.